Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wastanna bisunnatihi ila yaumil jaza. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semuanya? La'allakum bi khairin insyaallah. Semoga kalian selalu dalam sehat wal afiat dan dalam keadaan baik. Nah, insyaallah fi hadzal sabah Ustaz sa'ubayyina lakum al-mawdu' yakni at-tayammum. Insyaallah pada pagi hari ini Ustadz akan membahas sebuah judul, sebuah materi, yaitu tayammum. Coba buka buku fikih ibadahnya halaman 29 tentang pelajaran tentang tayammum, pelajaran ke-8. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengetahui makna dari tayamum. Dan yang kedua yaitu mengetahui syarat diperbolehkannya tayamum. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita melakukan tayamum dengan benar. Dan yang keempat, apa hikmah dari tayamum? Nah, sekarang kita akan memulai dari makna tayamum. Apa makna dari tayamum? Tayamum yaitu bersuci dari hadas besar atau hadas kecil dengan menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti dari wudu atau wajib. Nah, kapan sih kita diperbolehkan untuk tayamum? Sebelum itu, Ustadz akan membahas apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil. Nah, mungkin sebagian kita udah mengetahui ya apa itu hadas besar atau hadas kecil. Nah, hadas besar yaitu seperti kita junub. Nah, hadas kecil yaitu seperti kita membuang air besar atau membuang air kecil, dan masing-masing ada tingkatannya tersendiri. Nah, daripada kita bingung, insya Allah ada pembahasannya sendiri dari bab-bab tersebut. Nah, insya Allah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kapan kita diperbolehkan untuk tayamum? Nah, kita diperbolehkan untuk tayamum dalam 3 keadaan. Yang pertama yaitu tidak menemukan air. Mengapa demikian? Ketika kita tidak menemukan air atau airnya hanya sedikit, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, mengapa kalau kita airnya sedikit kita diperbolehkan untuk tayamum? Misalnya, kita mempunyai air sedikit hanya untuk minum. Ketika kita menggunakannya untuk berwudu, maka kita tidak punya air lagi. Maka di situ kita diperbolehkan untuk bertayamum saja daripada kita tidak punya air minum sama sekali. Nah, itu merupakan rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, hikmah dari tayamum, dari diperbolehkannya tayamum, yang pertama kita telah menemukan yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi hambanya dan memberikan rukhsah untuk hambanya yang kesulitan untuk menjalankan syariatnya. Seperti kita tidak bisa berwudu karena airnya
kurang atau tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, lalu yang kedua, keadaan apa sih Ustadz? Yang kedua yaitu ketika kita sakit atau terluka dan tidak boleh terkena air. Dalam keadaan ini kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, kita kadang terkena sakit atau luka yang tidak boleh terkena air. Jika terkena air, kita akan bertambah sakit atau bahkan lebih parah dari itu. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, dan keadaan yang ketiga yaitu tidak mampu menggunakan air. Misalnya kita sedang jalan-jalan ke tempat pegunungan atau sedang naik gunung atau sedang berlibur ke tempat yang sangat dingin. Nah, ketika kita berwudu menggunakan air, maka kita akan menggigil. Kita akan merasa lebih dingin dan akan memperburuk keadaan. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk bertayamum saja dibanding berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hambanya, dan rukhsah yang Allah telah berikan sebaiknya dipakai untuk hambanya memakai rukhsah yang Allah berikan. Maka dari itu ketika kita dalam keadaan sulit seperti kita kedinginan dan keadaan sakit yang tidak boleh kita menggunakan air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum saja. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara tayamum. Nah, sekarang Ustadz akan praktekkan ya bagaimana tata cara tayamum. Yang pertama, kita berniat dalam hati. Kita berniat untuk bertayamum untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil karena Allah lillahi ta'ala. Setelah kita berniat, kita membaca basmalah, bismillah, lalu kita menepuk tangan ke tanah atau tempat yang berdebu, bismillah, lalu kita tiup. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita mengusap muka kita dengan kedua telapak tangan. Kita mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Lalu yang terakhir yaitu kita mengusap tangan dari ujung jari hingga pergelangan. Cukup punggungnya saja. Nah, mudah kan? Tayamum itu menggunakan debu, dan a'dha'u at-tayammum berbeda dengan a'dha'ul wudu. Anggota tayamum, anggota yang harus diusap berbeda dengan anggota yang harus diusap ketika kita berwudu. Karena tayamum merupakan rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Lalu selanjutnya kita akan mengambil hikmah. Sekarang kita tahu bahwasannya tayamum ialah bersuci dengan debu atau tanah yang suci. Dan tayamum merupakan pengganti dari wudu atau mandi wajib. Dan kita diperbolehkan tayamum ketika tidak mendapatkan air atau sedang sakit atau tidak mampu menggunakan air. Dan hikmah yang telah kita dapat yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kita ketika kita tidak bisa menggunakan air dengan tayamum. Masya Allah. Kita telah selesai membahas bab tentang tayamum. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan sekarang. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanya langsung kepada Ustaz. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.